Perkenalkan, nama saya Dia Yuning Tias dan NIM 4011942. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan analisis leasing. Yang pertama yaitu suatu perusahaan memutuskan mendapatkan suatu aktiva tertentu. Keputusan ini didasarkan pada prosedur capital budgeting biasa. Dalam analisis leasing, hanya berhubungan dengan apakah mendapatkan kegunaan aktiva dengan lease atau dengan membeli. Tetapi, jika biaya modal efektif yang diperoleh dengan leasing secara substansi lebih rendah daripada biaya hutang, kemudian biaya modal yang digunakan dalam capital budgeting harus dihitung kembali, dan mungkin proyek yang semula ditolak akan dipertimbangkan dan menjadi diterima. Yang kedua, sekali perusahaan setelah memutuskan untuk memanfaatkan aktiva tersebut, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membiayai perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan dan tidak mempunyai kelebihan uang tunai. Maka modal untuk membiayai aktiva harus diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, dana untuk membeli aktiva tersebut dapat diperoleh dengan meminjam dan menyediakan laba ditahan, atau dengan menjual saham baru. Alternatif lain adalah bahwa aktiva tersebut dapat di-lease sebab dari kapitalisasi premi leasing normalnya mempunyai dampak struktur modal sama seperti hutang. Dengan contoh 1, PT Maju memerlukan suatu aktiva dengan harga 1 miliar selama 2 tahun dan perusahaan harus memilih antara leasing dan membeli aktiva tersebut dengan meminjam uang tunai dari bank. Jika aktiva tersebut dibeli dengan uang pinjaman dari bank dan bank menentukan suku bunga sebesar 10%, sehingga perusahaan harus membayar bunga sebesar 100 juta setiap akhir tahun dan pengembalian pokok pinjaman sebesar 1 miliar pada akhir tahun kedua. Kemudian metode penyusutan menggunakan garis lurus dengan tidak ada nilai sisa. Alternatif lain, PT Maju dan milis aktiva tersebut selama 2 tahun dengan membayar lease sebesar 550 juta pada setiap akhir tahun dan tarif pajak sebesar 40%. Yang selanjutnya yaitu analisis leasing versus pinjaman. Yang pertama, estimasi aliran kas berkaitan dengan meminjam dan membeli aktiva tersebut, yaitu aliran kas yang berkaitan pembayaran hutang. 2. Estimasi aliran kas berkaitan dengan leasing aktiva tersebut. Dan yang ketiga, membandingkan dua metode pembiayaan untuk menentukan metode yang mempunyai biaya lebih rendah. Dan berikut adalah aliran kas jika meminjam dana dari bank dan membeli aktiva tersebut. Bisa dilihat di kolomnya ya. Yang kolom awal itu aliran kas jika PT ABC membeli. Dan ada tahun ke-0, tahun ke-1, dan tahun ke-2. Harga aktiva pada tahun ke-0 100 dan tahun ke-1 dan ke-2-nya kosong. Jumlah barang di tahun ke-0-nya 100.000. Biaya bunganya 10.000 pada tahun pertama dan 10.000 di tahun kedua. Pengurangan pajak dari bunga 4.000 di tahun pertama dan 4.000 di tahun kedua. Dan pembayaran kembali pokok pinjaman di tahun kedua 100.000. Dan pengurangan pajak dari depresiasi pada tahun pertama 20.000 dan tahun kedua 20.000. Dan aliran kas bersihnya pada tahun ke-0 jumlahnya 0 rupiah, pada tahun pertama 14 rupiah dan tahun kedua 86 rupiah. Dan berikut aliran kas yang berkaitan dengan leasing dalam jutaan. Aliran leasing dalam jutaan tahun ke-0, tahun pertama dan tahun kedua. Yang pembayaran lease tahun pertama 55 rupiah dan tahun kedua juga 55 rupiah. Penghematan pajak tahun pertama juga 22 rupiah dan tahun kedua juga 22 rupiah. Dan aliran kas bersih di tahun ke-0 0 rupiah, tahun pertama 33 rupiah dan tahun kedua juga 33 rupiah. Untuk membandingkan aliran kas biaya dari membeli dan leasing, kedua aliran kas harus diperbandingkan dengan basis nilai sekarang. Tingkat diskonto yang digunakan adalah biaya hutang setelah pajak.
Untuk PT ABC adalah 10%, 1,04 sama dengan 6%, sehingga diperoleh nilai sekarang atas biaya membeli adalah 60 dan 50.000 karena leasing mempunyai nilai sekarang dari biaya lebih rendah. Perusahaan seharusnya melakukan leasing terhadap aktiva tersebut. Dan yang contoh kedua yaitu PT Abadi berencana menggunakan angkutan berat dengan umur 10 tahun dengan harga 300 juta, sudah termasuk biaya instalasi dan pengiriman. Namun, PT Abadi akan menggunakan angkutan tersebut hanya selama 5 tahun. PT Abadi dapat meminjam kebutuhan dana sebesar 300 juta dengan biaya sebelum pajak 10%. Dan yang kedua, nilai sisa angkutan tersebut diestimasikan sebesar 1,5 juta rupiah setelah dipakai selama 10 tahun. Tetapi nilai sisa setelah dipakai selama 5 tahun adalah 30 juta rupiah. Dengan demikian, jika perusahaan membeli aktiva tersebut, berharap akan menerima 30 juta rupiah sebelum pajak ketika aktiva tersebut dijual dalam 5 tahun. Yang ketiga, PT Abadi dapat melakukan leasing aktiva tersebut selama 5 tahun dengan lease 82,5 juta rupiah yang dapat dibayar pada setiap awal tahun. Pihak lessor akan memilih aktiva tersebut setelah jatuh tempo leasing. Yang keempat, kontrak lease menetapkan bahwa lessor harus merawat aktiva tersebut tanpa tambahan biaya. Akan tetapi, jika PT Abadi meminjam dana dan membeli, perusahaan harus mengeluarkan biaya pemeliharaan sebesar 515 juta rupiah setiap awal tahun. Dan yang kelima, tarif pajak adalah 40%.